Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma Farhan Aisyam dari Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Politik Islam, siasa, syariah, apakah itu? Nah, yang pertama, politik dalam perspektif Islam. Politik Islam dapat dimaknai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dalam solidaritas berkelompok. Politik Islam juga merupakan menghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik, political behavior, serta budaya politik, political culture yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, serta kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Tujuan dari politik Islam sendiri yaitu hikmatuddin wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. B. Variasi pandangan mengenai Islam dan agama. Nah, yang pertama yaitu tipologi relasi agama dan negara. Tipologi yang pertama yaitu tipologi teodemokrasi. Pada tipologi ini, mereka menganggap bahwa agama sekaligus sebuah negara. Keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik, al-Islam asyasi, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Yang kedua yaitu tipologi sekunder. Nah, pada tipologi ini, mereka berpendapat bahwa agama bukanlah sebuah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menunjukkan bahwa kewajiban mendirikan sebuah negara. Selanjutnya yaitu tipologi moderat. Nah, pada tipologi ini, mereka berparadigma substantivistik, yaitu aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini juga, tidak ada satupun nas di dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Nah, yang kedua NKRI. Pasti kita tahu apa itu NKRI. Nah, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Yang C, yaitu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Kita pasti sudah tahu apa itu khilafah. Nah, khilafah adalah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada khalifah, yaitu pengganti, pengatur, atau wakil. Sesuai pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Meskipun garis keturunan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan khalifah, namun pertimbangan utama adalah kecakapan dalam memimpin, mampu memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan di antara mereka. Nah, pemilihan ini juga berpijak pada Quran Surah Asy-Syura ayat 38 serta Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang menyandarkan pemilihan pada asas bermusyawarah. D. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat dalam alami manusia, karena di dalam cinta tanah air ini itulah mereka dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan disayang. Nah, kecintaan terhadap tanah air juga akan menimbulkan sikap nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Perhatian Islam terhadap negara tampak pula pada ayat yang menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara, yaitu pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dalam konteks saat ini, wujud cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara yang pertama, seperti melawan korupsi, jujur atau amanah, taat pada peraturan yang tertera pada surat An-Nisa ayat 59, dan cinta damai, anti minum-minuman keras, anti narkoba, dan anti judi yang tertera pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ajaran untuk cinta tanah air ini sesuai dengan isi pesan dalam konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila,
UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 4 pilar yang kita ketahui tentunya teman-teman. Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Kesatuan Kepulauan Nusantara yang ingin diwujudkan adalah ikatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4 kesatuan inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara yang kemudian dijadikan tujuan pembangunan bangsa. Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan, ataupun agama tertentu. Namun, tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Tanda tangan rakyat Indonesia. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.